Pemanggilan di balik kabut gunung. Raka Wiradana berdiri di tepian jalan berkelok desa Pamekasan Lor. Kabut turun cepat sore itu, menutupi kaki gunung seperti tirai halus yang menyembunyikan rahasia masa lampau. Di pundaknya tergantung kamera. Di dalam dadanya berdenyut rasa ingin tahu yang bercampur gentar. Ia datang untuk satu alasan, membuat film dokumenter berjudul Sabdo Palon dan Kearifan Lokal untuk Dunia Modern. Perjalanannya dimulai dari berita samar di internet tentang ritual kuno yang masih dilakukan oleh warga desa di lereng Gunung Wilis. Katanya, setiap tahun ada malam khusus ketika Sabdo Palon dipanggil kembali lewat tembang dan dupa, bukan sebagai mitos, tapi sebagai roh penuntun keseimbangan. Raka ingin tahu, apakah itu sekadar folklor, atau ada sesuatu yang benar-benar hidup di balik kisah tua itu. Nyi Sulastri, perempuan sepuh yang menjadi penjaga pura di pinggir hutan, menyambut Raka dan Arga dengan senyum yang dalam namun menahan makna. Rumahnya berdinding bambu, namun terasa seperti ruang suci. Di dinding tergantung topeng tua berukir wajah lelaki dengan mata tajam, topeng Sabdo Palon. Anak muda, katanya pelan, kalau kalian datang untuk mencari tontonan, kalian takkan dapat apa-apa. Tapi kalau kalian datang untuk mencari makna, mungkin Sang Palon akan berkenan menunjukkan diri. Arga tertawa kecil. Kami hanya mau ambil gambar. Mbah, kalaupun Sabdo Palon benar ada, biar kamera yang membuktikan. Mbah Sulastri menatapnya lama, lalu menyalakan dupa dan menancapkan di mangkuk tanah liat. Aroma cendana memenuhi udara. Kamera hanya melihat cahaya, katanya lirih. Tapi kebijaksanaan bukan cahaya. Ia bayangan yang menyelusup di antara cahaya dan gelap. Malam itu mereka menginap di rumah panggung milik warga. Angin gunung berdesir membawa suara gamelan dari kejauhan. Raka tak bisa tidur. Dari jendela ia melihat cahaya redup menari di antara pohon beringin di ujung desa. Ia mengikuti, melangkah hati-hati, dan berhenti ketika mendengar suara tembang Jawa kuno mengalun lirih. Tiba-tiba, di balik kabut, sosok lelaki berjubah abu-abu berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, kulitnya berkilau tembaga, dan di tangannya menggenggam tongkat kayu. Kau memanggilku dengan niat mencari kebenaran. Suara itu berat, tenang, dan dalam. Maka dengarlah, Raka. Dunia modern telah kehilangan rasa malu pada alam. Kearifan bukan lagi guru, melainkan hiburan. Raka tertegun. Ia ingin merekam, namun tangan tak sanggup mengangkat kamera. Sosok itu menatapnya dengan mata yang seperti dua bara api. Namaku Sabdo Palon, ujarnya. Aku datang bukan untuk ditonton, tapi untuk mengingatkan. Lalu kabut menutup semuanya. Raka jatuh terduduk, napasnya berat. Ketika Arga menemukannya keesokan pagi, ia pucat dan gemetar. Tak ada bekas siapapun di hutan itu. Tapi di saku jaketnya, ada sehelai daun lontar dengan tulisan aksara Jawa. Sapa lali marang bumi, bakal ilang arah. Siapa yang lupa pada bumi, akan kehilangan arah. Sejak saat itu, pencarian Raka berubah arah. Ia tak lagi membuat dokumenter biasa. Ia ingin memahami pesan Sabdo Palon, kearifan lama yang bisa menuntun dunia yang telah kehilangan jiwa. Kabut pun kembali menutup Gunung Wilis. Namun di balik kabut itu, sejarah mulai bernafas lagi. Jejak di Pura Tua. Pagi menyelimuti desa Pamekasan Lor dengan sinar keemasan yang menembus sela daun kopi. Kabut malam telah pergi, tapi rasa aneh di dada Raka belum juga sirna. Daun lontar beraksara Jawa yang ia temukan kini tergulung rapi di dalam tas kameranya. Sebuah pesan yang ia belum mengerti sepenuhnya, namun terasa begitu hidup. Arga, yang semalam menertawakan kisah Sabdo Palon, kini lebih berhati-hati. Ia tak bisa menjelaskan bagaimana Raka bisa ditemukan di hutan jauh dari jalan setapak tanpa ada jejak kaki yang lain. Kau yakin tidak sedang mengigau? Tanyanya sambil menyeruput kopi panas di beranda rumah. Aku tahu apa yang kulihat, jawab Raka pelan. Dan dia tahu namaku sebelum aku sempat bicara. Siang itu, mereka berdua kembali menemui Nyi Sulastri. Pura tua yang ia jaga terletak di tebing kecil di belakang desa, dikelilingi akar-akar besar dan suara serangga yang seolah berdoa.
Di dinding pura, relief batu menampilkan dua sosok, seorang raja dan penasehatnya. Wajah penasehat itu tak asing bagi Raka, sama dengan topeng di rumah Sulastri, sama dengan sosok yang ia lihat di balik kabut malam itu. Sabdo Palon adalah perwujudan nurani tanah ini, ujar Nyi Sulastri sembari menabur bunga di pelataran pura. Ia adalah suara yang lahir dari keseimbangan, penjaga antara manusia dan bumi. Tapi sudah lama manusia berhenti mendengarnya. Kini, mungkin ia menemuimu karena waktunya telah dekat. Waktu apa, Mbah? Raka bertanya. Waktu ketika dunia kehilangan arah. Suara gemericik air di pancuran batu terdengar menenangkan. Tapi kata-kata Sulastri terasa berat. Raka menyalakan kamera, mulai merekam. Ia tak ingin lagi hanya jadi saksi. Ia ingin menyampaikan pesan ini pada dunia digital, dunia yang sibuk berbicara tapi jarang mendengar. Sementara Arga mengambil beberapa potongan gambar pura, Raka mendekati dinding batu yang berlumut. Ada ukiran kecil di bagian bawah relief, setengah tertutup akar. Ia menyapu lumutnya, dan menemukan ukiran aksara tua, mirip dengan yang tertera di daun lontar. Ia memotretnya, lalu menunjukkan pada Nyi Sulastri. Perempuan tua itu menatapnya lama. Tulisan ini berbunyi, Sangkan Paraning Dumadi. Arti harfiahnya adalah asal dan tujuan segala ciptaan. Manusia modern hanya tahu bergerak, tapi tak tahu dari mana ia datang dan kemana ia menuju. Seperti kami, gumam Raka. Kami terus mengejar sesuatu yang tak jelas bentuknya. Sulastri tersenyum tipis. Sabdo Palon tidak akan muncul di hadapan orang yang hanya ingin membuktikan. Ia muncul di hadapan yang ingin memahami. Jika kau benar-benar ingin tahu, pergilah malam ini ke pancuran tua di balik pura. Di sana, airnya tidak pernah berhenti mengalir, bahkan saat kemarau. Katanya, itu tempat pertama Sabdo Palon bersemayam setelah lenyap bersama Ratu Brawijaya. Sore turun dengan cepat. Langit berubah jingga, dan kabut mulai naik dari lembah. Raka dan Arga menyiapkan kamera, senter, serta tripod. Hanya desir angin yang menemani langkah mereka menuruni jalan setapak menuju pancuran. Di sana, air jatuh perlahan dari celah batu besar yang ditumbuhi paku-pakuan. Arga menaruh kamera di atas tripod. Kau yakin ini aman? Raka hanya mengangguk. Kadang yang paling berharga memang harus dicari dalam ketidakpastian. Ia menunduk ke pancuran, membasuh wajahnya. Airnya dingin, seolah membawa pesan dari masa lampau. Ketika ia membuka mata, kabut mulai memadat. Dari arah dalam hutan terdengar suara gamelan samar. Arga memutar kamera ke segala arah, tapi layar hanya menampilkan siluet pepohonan. Kemudian, dari air yang beriak, muncul bayangan samar seorang lelaki tua berjubah abu-abu, sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas. Raka. Suara itu bergema di udara tanpa menggema. Manusia kini menciptakan dunia baru dari layar, tapi kehilangan dunia yang sejati di bumi. Mereka menyembah data, bukan rasa. Mereka berdoa pada algoritma, bukan pada nurani. Raka menatap sosok itu dengan jantung berdegup cepat. Apa yang harus kulakukan? Belajarlah mendengar kembali suara bumi. Kumpulkan kearifan mereka yang masih ingat. Para petani, penenun, penari, penjaga air. Dari merekalah kau akan menemukan apa yang dunia modern telah lupakan. Bayangan itu perlahan lenyap bersama kabut. Kamera Arga tetap merekam, tapi ketika diputar ulang, layar hanya menunjukkan air yang beriak perlahan, tanpa sosok apapun. Namun ketika mereka pulang ke rumah Sulastri, di dalam kamera muncul satu frame yang tak semestinya ada. Sebuah tulisan dalam aksara Jawa, muncul di antara 2 detik gambar air. Sing eling bakal mulia. Siapa yang ingat, akan bahagia. Raka menatap layar itu lama. Malam itu ia tahu, dokumenternya telah berubah. Ia tak lagi sekadar merekam kebudayaan. Ia sedang mengikuti jejak kebijaksanaan yang berbicara melalui waktu. Dan di luar jendela, angin gunung berhembus lembut, membawa suara samar tembang kuno yang bergetar di antara daun-daun kopi. Dunia modern mungkin telah lupa,
Tapi Sabdo Palon belum selesai berbicara. Suara dari tanah dan air. Hari ketiga di desa Pamekasan Lor dimulai dengan keheningan yang tidak biasa. Udara terasa berat, seakan bumi sendiri sedang menahan napas. Setelah kejadian di Pancuran Tua, Raka merasa setiap langkahnya kini diawasi oleh sesuatu yang tak tampak, namun penuh makna. Di setiap desir daun, di setiap bunyi air, ada bisikan yang tak bisa ia abaikan. Pagi itu, ia duduk di beranda rumah Nyi Sulastri sambil menatap sawah yang baru disiram embun. Ia menulis catatan di buku kecilnya, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak menjadi jurnalis digital. Sabdo Palon berbicara tentang dunia yang lupa mendengar bumi. Tapi bagaimana bumi berbicara? Melalui siapa? Nyi Sulastri keluar membawa kendi tanah liat berisi air bening. Air ini dari pancuran semalam, katanya sambil menuangkannya ke dalam cangkir kayu. Minumlah. Itu air yang menyimpan ingatan. Raka menatapnya ragu, namun meneguk juga. Rasanya dingin, segar, tapi ada sesuatu di balik kesegarannya. Rasa getir yang sulit dijelaskan, seolah ada kenangan pahit dari masa lampau yang ikut mengalir di dalamnya. Sabdo Palon tidak hanya menjaga manusia, lanjut Sulastri. Ia juga menjaga tanah dan air. Karena dari dua unsur itulah kehidupan berputar. Kalau kau ingin mendengar bumi, pergilah ke ladang-ladang, ke sumber air, ke tangan mereka yang masih tahu cara berbicara dengan alam. Arga datang sambil menenteng kamera. Raka, aku sudah bicara dengan beberapa warga. Katanya ada seorang petani tua bernama Pak Tirto yang sering melakukan ritual sebelum menanam padi. Katanya dia tahu cerita lama tentang Sabdo Palon juga. Mereka pun berangkat ke sisi selatan desa, melewati jalan setapak yang membelah hamparan sawah dan kebun kopi. Suara burung perkutut bercampur dengan desir angin yang membuat bulir padi bergoyang seperti ombak hijau. Di tengah ladang, seorang lelaki berusia hampir 80 tahun sedang mencangkul tanah dengan gerakan pelan tapi teratur. Selamat pagi, Pak Tirto. Sapa Raka. Lelaki itu berhenti bekerja, menatap mereka dengan mata bening yang memantulkan sinar matahari. Kalian bukan orang sini, katanya pelan. Tapi aku tahu mengapa kalian datang. Kalian mencari suara yang hilang. Raka menatap Arga, lalu bertanya, apa maksud Bapak? Pak Tirto menancapkan cangkulnya ke tanah. Dulu, sebelum menanam padi, kami selalu berbicara pada bumi. Kami minta izin, kami nyanyikan tembang. Tapi sekarang, banyak yang hanya menanam tanpa hati. Mereka pikir tanah cuma alat produksi. Padahal tanah juga punya rasa. Ia berjongkok, menggenggam segumpal tanah basah, lalu berkata lirih. Kalau kau diam cukup lama, kau bisa dengar tanah berdesah. Itu suara kehidupan. Itulah Sabdo Palon yang sejati, bukan sosok, tapi kesadaran. Raka menunduk, menatap tanah di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang berdenyut pelan di dalam tanah itu, seperti nadi yang mengalir di bawah jari-jarinya. Sore hari, mereka membantu Pak Tirto menanam padi. Di sela-sela pekerjaan, petani tua itu melantunkan kidung Jawa yang lembut dan berulang. Sapa nyambut bumi nganggo rasa, bakal diparingi berkah tanpa pamrih. Siapa yang mengolah bumi dengan rasa, akan diberi berkah tanpa pamrih. Raka merekam semuanya, namun kali ini tanpa niat eksploitasi. Ia tidak sedang membuat konten, ia sedang belajar. Kamera hanya menjadi saksi sunyi dari sesuatu yang lebih dalam dari gambar, hubungan manusia dengan alam. Menjelang malam, saat mereka berpamitan, Pak Tirto memberi Raka sebutir batu kecil berwarna hijau lumut. Ini dari sungai tua di bawah gunung. Katanya batu ini pernah disentuh Sabdo Palon ketika ia menyatu dengan bumi. Kalau kau benar-benar ingin mendengar pesan tanah, bawa ini ke sungai itu malam nanti. Malam datang dengan cepat. Langit gelap tanpa bintang. Raka berjalan sendiri menuju sungai, hanya ditemani batu kecil itu. Suara air mengalun seperti gamelan lembut di kejauhan. Ia berdiri di tepi sungai dan melempar batu itu ke dalam air. Sekejap, air beriak dan mengeluarkan cahaya kehijauan. Dari dalam kabut yang muncul, terdengar suara dalam, bukan dari udara,
tapi dari air itu sendiri. Raka, dengarlah. Manusia telah lupa cara berterima kasih pada tanah dan air. Mereka menanam tanpa menyapa, memanen tanpa bersyukur. Keseimbangan retak bukan karena murka, tapi karena lupa. Raka menunduk. Apa yang bisa kulakukan? Sabdo Palon. Bangunkan kesadaran itu. Gunakan suaramu. Ceritakan pada mereka bahwa bumi bukan benda mati. Ia ibu dari semua kehidupan. Siapa yang melupakannya akan kehilangan tempat berpijak. Cahaya itu memudar perlahan. Raka menatap air yang kini kembali tenang, tapi di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Ia tahu, dokumenter yang sedang ia buat bukan sekadar kisah legenda. Ini adalah panggilan. Saat ia kembali ke desa, Nyi Sulastri sudah menunggunya di depan rumah. Kau telah mendengar, bukan? Tanyanya. Raka mengangguk. Kalau begitu, perjalananmu baru saja dimulai. Suara dari tanah sudah berbicara. Kini kau harus mendengar suara dari manusia. Mereka yang hidup tapi hampir kehilangan jiwanya. Raka menatap jauh ke lembah yang diselimuti kabut. Dunia modern di bawah sana tampak redup dan jauh. Tapi ia tahu, langkahnya berikutnya akan membawa pesan Sabdo Palon lebih dalam lagi, ke tempat di mana kebijaksanaan lama menantang logika zaman. Dan dari kejauhan, gema suara air sungai masih terdengar, seperti denyut bumi yang tak pernah berhenti. Bayang di balik layar kota. 3 minggu berlalu sejak Raka meninggalkan desa Pamekasan Lor. Kini ia kembali ke Jakarta, kota yang tak pernah tidur, penuh cahaya, tapi hampa keheningan. Gedung-gedung menjulang seperti simbol kesombongan manusia modern. Langitnya kelabu, dan suara alam nyaris tak terdengar di tengah deru kendaraan. Namun di dalam dirinya, suara Sabdo Palon tetap bergema, lembut tapi tegas, seolah mengiringi setiap langkahnya. Di apartemen kecilnya, Raka menatap layar komputer. Di hadapannya tersusun potongan gambar dari perjalanannya. Pura tua, wajah Nyi Sulastri, sawah Pak Tirto, sungai di kaki gunung. Tapi ketika ia menyatukan semuanya dalam timeline video, ada sesuatu yang terasa ganjil. Kamera merekam dunia luar, tapi bukan dunia yang ia rasakan di dalam hatinya. Semua tampak terlalu steril, seperti kehilangan roh. Masih mengedit video gunung. Suara Arga terdengar dari pintu. Ia datang membawa 2 gelas kopi. Aku sudah lihat cuplikanmu. Bagus, tapi agak terlalu mistis buat penonton modern, nggak sih? Kita perlu bikin lebih rasional. Misalnya, Sabdo Palon dijelaskan sebagai simbol kesadaran ekologis. Raka diam. Ia tahu Arga tidak sepenuhnya salah. Dunia digital menyukai hal-hal yang bisa dijelaskan, yang bisa dikemas jadi konten inspiratif. Tapi setiap kali ia mencoba memotong bagian-bagian yang terlalu spiritual, ia merasa sedang mengkhianati sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Arga, ujarnya perlahan. Bagaimana kalau justru kita biarkan penonton merasa tidak nyaman? Bukankah itu tanda kalau mereka mulai mendengar sesuatu yang bukan dari dunia mereka sendiri? Arga menghela napas. Kau tahu algoritma nggak suka hal-hal yang terlalu sunyi, Ra. Justru karena itulah dunia ini butuh keheningan. Malam itu, Raka menatap layar yang kini menampilkan adegan Pak Tirto sedang menanam padi. Ia memperlambat gambar hingga gerakan tangan tua itu tampak seperti tarian. Dalam kesunyian, ia mendengar lagi suara itu, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ceritakan dunia seperti apa adanya, bukan seperti yang ingin dilihat manusia. Suara itu adalah gema Sabdo Palon. Esok paginya, Raka dan Arga pergi merekam suasana kota. Mereka menyusuri pasar tradisional yang hampir mati, digantikan supermarket modern. Mereka mewawancarai anak muda yang sibuk dengan ponsel, para pekerja yang menatap layar tanpa henti, pedagang kecil yang kehilangan pembeli. Di setiap wajah, Raka melihat pola yang sama, kelelahan tanpa arah. Ia ingat pesan Sabdo Palon, manusia menciptakan dunia dari layar, tapi kehilangan dunia sejati di bumi. Sore itu mereka tiba di bantaran sungai hitam yang melintasi kota. Airnya kental, berbau, penuh sampah. Raka berdiri lama di tepinya,
lalu berkata lirih. Sabdo Palon, kalau ini bumi yang kami wariskan, apa kami masih layak disebut manusia? Arga memutar kameranya. Tapi di layar, muncul sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Riak air berubah bentuk, menciptakan siluet wajah samar, bukan jelas, tapi cukup untuk membuat keduanya terpaku. Suara lembut menggema, hanya terdengar oleh Raka. Bukan bumi yang kotor, tapi hati manusia yang lupa berterima kasih. Kau telah mendengar suara tanah dan air. Kini dengarlah manusia, bukan dengan telinga, tapi dengan belas kasih. Raka meneteskan air mata tanpa sadar. Ia tahu ini bukan halusinasi. Ini adalah panggilan berikutnya. Malamnya, mereka memutar ulang rekaman itu. Anehnya, di frame ke-2031 muncul tulisan singkat dalam aksara Jawa, membentuk kalimat yang samar namun terbaca. Wong kang eling marang lian, iku wong kang urip sejati. Siapa yang ingat pada sesama, dialah manusia sejati. Arga terdiam lama. Rak, ini gak mungkin efek kamera. Aku lihat dengan mataku sendiri. Raka menatap temannya, tersenyum pelan. Mungkin kau baru saja mendengar Sabdo Palon. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah kota itu ikut menahan napas. Dari jendela apartemen, lampu-lampu gedung berkelip seperti bintang palsu. Raka sadar, dunia modern telah mengganti langit dengan layar, mengganti alam dengan data, mengganti doa dengan notifikasi. Namun di tengah kebisingan digital, ia mulai melihat tanda-tanda kehidupan lain, bukan di langit, tapi di hati orang-orang kecil. Ia melihat seorang ibu menyuapi anaknya di pinggir jalan tanpa peduli debu kota. Ia melihat tukang becak tersenyum pada orang asing tanpa harap imbalan. Ia melihat seorang pemuda memberi makan kucing liar di bawah lampu jalan. Di mata mereka, Raka menemukan sisa-sisa kearifan lokal yang masih hidup. Rasa saling, rasa cukup, rasa hormat. Semua hal yang tak bisa diproduksi oleh algoritma manapun. Raka menulis di catatan harian digitalnya malam itu. Kota adalah cermin jiwa manusia. Semakin banyak cahayanya, semakin sulit kita melihat bayangan kita sendiri. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Sabdo Palon telah membimbingnya melalui tanah, air, dan kini manusia. Tapi masih ada satu unsur yang belum ia pahami. Api, kekuatan yang bisa mencipta sekaligus menghancurkan. Ketika ia menutup laptop dan mematikan lampu, bisikan itu kembali terdengar di dalam kepalanya, lembut tapi tegas. Raka, waktu akan menuntunmu pada api yang membentuk peradaban. Di sanalah manusia akan diuji, apakah ia mampu menjaga terang, atau membiarkan dirinya terbakar. Raka membuka matanya lebar-lebar. Ia tahu apa langkah berikutnya. Kembali ke Timur Jawa, ke tempat api pertama kali menyentuh bumi, ke lereng gunung yang menyimpan rahasia asal mula kebijaksanaan Nusantara. Dan di kejauhan, Jakarta masih berkilau, tapi cahaya itu kini terasa seperti bara yang menunggu padam. Api dari timur. Kereta malam menuju Jawa Timur menderu menembus gelap. Di balik jendela, cahaya kota-kota kecil berkelebat seperti kenangan yang belum sempat dilupakan. Raka duduk bersandar, memandangi refleksi wajahnya sendiri di kaca. Wajah yang tampak lebih tua dari usia 27. Sejak pertemuannya dengan Sabdo Palon, waktu seakan berjalan dengan cara berbeda. Ia merasa setiap tempat, setiap unsur alam, menyimpan lapisan makna yang menuntunnya ke satu arah, kebijaksanaan yang pernah hilang. Arga tertidur di kursi sebelah, headset menutupi telinga, sementara Raka menulis catatan baru di ponselnya. Tanah mengajarkan kesabaran, air mengajarkan kelembutan. Tapi api, apa yang dia ajarkan? Mungkin api adalah ujian, tempat manusia membakar ego dan menempa diri. Tujuan mereka kali ini adalah Gunung Ijen. Gunung yang terkenal dengan api birunya. Raka pernah ke sana dulu untuk liputan wisata. Tapi kini tujuannya berbeda. Ia ingin mencari makna di balik nyala api yang tak padam. Api yang dalam legenda setempat disebut sebagai napas para penjaga bumi. Sesampainya di Banyuwangi, udara terasa lembab dan tajam. Di kaki gunung, mereka bertemu dengan Kiai Seta,
seorang penjaga pos pendakian tua yang dikenal sebagai penjaga api. Tubuhnya kurus, matanya tajam, dan suaranya tenang seperti seseorang yang telah berbicara dengan alam lebih lama dari berbicara dengan manusia. "Aku tahu kenapa kau datang, Raka," katanya begitu mereka berkenalan. "Sabdo Palon sudah mendahuluimu. Ia bilang kau harus belajar dari api, bukan sekadar melihatnya." Raka terdiam. Nama itu muncul lagi, seolah setiap orang di negeri ini pernah mendengar bisikan yang sama. Kiai Seta mengajak mereka mendaki pada malam hari. Langit hitam pekat tanpa bulan, hanya suara angin dan langkah kaki di jalur berbatu. Kadang mereka berhenti, mendengar bunyi gemuruh jauh dari kawah, seperti napas besar yang keluar dari perut bumi. "Dulu," kata Kiai Seta sambil menuntun jalan, "manusia memuja api bukan karena takut padanya, tapi karena mereka tahu api adalah sahabat perubahan. Dari api, logam menjadi senjata, makanan menjadi kehidupan, dan kegelapan menjadi terang. Tapi kini, api digunakan untuk membakar sesama, bukan menerangi hati." Raka mengangguk. Ia merasakan panas samar dari kawah yang mulai dekat. Dalam hatinya, ada perasaan aneh, antara kagum, takut, dan tentram. Ketika mereka tiba di tepi kawah, pemandangan itu membuat napasnya tercekat. Lidah-lidah api biru menari dari celah bebatuan, seolah bumi sedang berdoa dalam bahasa cahaya. Udara berbau belerang, namun di antara kepulan asap, Raka merasa melihat sesuatu. Siluet seorang lelaki berjubah abu-abu berdiri di seberang kawah, menatapnya. "Sabdo Palon," bisiknya. Kiai Seta menunduk hormat ke arah siluet itu, lalu berkata, "Api ini bukan milik manusia, Raka. Ini adalah nafas bumi. Siapapun yang menatapnya dengan kesombongan, akan terbakar dari dalam. Tapi siapa yang menatap dengan rendah hati, akan tercerahkan." Raka melangkah mendekat, merasakan panas menjilat kulitnya. Ia menutup mata, membiarkan suara gemuruh itu memenuhi dirinya. Lalu, di dalam pikirannya, suara berat Sabdo Palon bergema. Api adalah cermin jiwa manusia. Ia bisa memberi terang, tapi juga bisa melahap dunia. Kau hidup di zaman ketika manusia menyalakan api untuk melawan sesamanya. Api kebencian, keserakahan, dan kesombongan. Padamkan itu dengan cahaya dari dalam dirimu sendiri. Raka membuka mata. Api biru itu kini seolah menari mengikuti napasnya. Lembut tapi kuat. Arga di belakang terus merekam, tapi tak berkata apa-apa. Ia sendiri terpaku. Wajahnya memantulkan cahaya biru yang menakjubkan. Tiba-tiba angin berembus kencang, dan suara Sabdo Palon terdengar semakin jelas. "Raka, ingatlah, manusia bukan hanya pewaris bumi, tapi penjaganya. Bumi tak butuh penyelamat. Yang ia butuh hanyalah manusia yang tak lupa menjadi manusia." Hembusan angin itu membuat api biru berkobar lebih tinggi. Dalam sekejap, Raka merasa seluruh tubuhnya diselimuti panas yang tak menyakitkan, tapi justru menenangkan, seperti dibaptis oleh elemen bumi sendiri. Di antara cahaya itu, ia melihat sekelebat bayangan, wajah-wajah petani, penari, nelayan, dan anak-anak desa yang tersenyum. Semua bersatu dalam satu napas, kehidupan. Ketika ia tersadar, api telah mereda. Hanya sisa cahaya biru yang berpendar di udara. Kiai Seta tersenyum samar. "Kau sudah melihatnya. Itulah api yang menuntun, bukan yang membakar." Raka menatap ke kawah, lalu bertanya lirih, "Apakah Sabdo Palon benar-benar masih hidup?" "Dia tidak pernah mati," jawab Kiai Seta. "Ia hidup di setiap orang yang masih mau menjaga keseimbangan. Di tanganmu, mungkin ia akan berbicara lagi, bukan lewat mantra, tapi lewat kisah." Saat mereka turun dari gunung menjelang fajar, sinar matahari pertama menembus kabut. Arga berjalan di belakang, masih terpaku dengan rekaman di kameranya. "Rak," katanya pelan, "di rekaman ini, ada sesuatu." Raka berhenti. Arga menunjukkan layar kecil kamera. Di tengah kobaran api biru, ada bayangan samar menyerupai sosok manusia berdiri tegak. Tangannya terangkat seolah memberi restu.
Di bawahnya muncul kalimat singkat dalam aksara Jawa yang terbentuk dari cahaya. Geni iku guru kang ora nganggo tembung. Api adalah guru yang tak memakai kata. Raka terdiam lama. Ia menatap gunung yang perlahan memudar di balik sinar pagi. Dalam dirinya, ada kedamaian yang sulit dijelaskan, seperti api yang menyala lembut, memberi terang tanpa membakar. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada satu unsur yang belum disentuh. Angin, roh kehidupan yang menghubungkan semua unsur lainnya. Dan di sanalah, mungkin, Sabdo Palon akan menyingkap rahasia terakhir tentang kearifan yang bisa menyelamatkan dunia modern. Sementara itu, di kaki Gunung Ijen, api biru masih menari, menjaga bisikan abadi antara bumi dan langit. Angin dari selatan. Setelah perjalanan dari Gunung Ijen, Raka merasa dirinya berubah. Bukan dalam bentuk yang bisa dilihat, melainkan dalam cara ia mendengar dunia. Setiap desir daun kini terdengar seperti bisikan. Setiap embusan angin seperti bahasa yang menuntun. Ia menyadari bahwa alam berbicara dengan cara yang halus, dan manusia modern telah terlalu bising untuk memahaminya. 2 minggu kemudian, ia dan Arga melanjutkan perjalanan menuju selatan Pulau Jawa, ke pesisir yang disebut penduduk setempat sebagai Pantai Parangjati. Di sana, menurut cerita Nyi Sulastri yang ia hubungi lewat telepon, ada tempat di mana angin tak pernah mati. Konon, angin di pantai itu dipercaya sebagai napas para leluhur yang menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan, penjaga yang dalam ajaran lama disebut Bayu Sejati. Mereka tiba menjelang sore. Jalan setapak menurun ke arah pantai, melewati bukit kapur dan ladang singkong yang menguning. Ombak terdengar jauh, bergulung seperti tarikan napas bumi. Angin bertiup kencang, membawa aroma garam dan bunga pandan. Di tepi pantai berdiri gubuk kayu kecil, tempat seorang nelayan tua memperbaiki jaringnya. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Wirya, penjaga angin, begitu orang-orang menyebutnya. Rambutnya putih panjang, matanya bening seperti air laut di bawah matahari. Ia menerima mereka tanpa banyak tanya. Hanya menatap Raka lama seolah mengenali sesuatu dalam dirinya. "Kau datang membawa bau gunung," katanya perlahan. "Berarti kau sudah berbicara dengan api dan tanah. Tapi angin berbeda. Nak, ia tak bisa dipegang, tak bisa dimiliki. Ia hanya bisa diikuti." Raka menatap laut yang berkilau. "Aku ingin memahami apa yang dimaksud Sabdo Palon tentang keseimbangan. Aku sudah melihat tanah yang sabar, air yang memberi, dan api yang menuntun. Tapi angin, aku belum tahu perannya." Mbah Wirya tersenyum. Angin adalah perantara. Ia membawa pesan dari satu unsur ke unsur lain. Tanpa angin, awan tak akan bergerak, api tak akan bernyala, benih tak akan tersebar. Tapi angin juga bisa menjadi bencana jika manusia memutuskannya dari sumbernya, dari rasa hormat. Sore berganti malam. Mbah Wirya menyalakan obor dan mengajak mereka ke tebing karang di ujung pantai. Angin di sana berhembus kencang, membawa suara seperti nyanyian panjang. "Disinilah aku biasa berbicara dengan Bayu Sejati," katanya. "Kalau kau ingin mendengar, jangan lawan angin. Biarkan ia melewati tubuhmu." Raka memejamkan mata. Angin menerpa wajahnya, kuat tapi lembut. Di antara gemuruh ombak, ia mendengar suara lirih, jauh, namun jelas, bukan dari luar, tapi dari dalam hatinya sendiri. "Raka, manusia modern telah membuat angin menjadi mesin. Mereka memakainya untuk terbang, berlari, dan berbicara, tapi melupakan asalnya, napas alam. Mereka mencemari udara dengan kata-kata yang kosong, dengan kebisingan yang menenggelamkan makna." Ia merasakan dadanya bergetar, seperti paru-parunya berisi angin yang hidup. Suara itu melanjutkan, "Angin adalah hidup. Ia masuk ketika kau lahir dan pergi ketika kau mati. Jaga napasmu, jaga tuturmu, karena keduanya berasal dari angin yang sama. Jika manusia kembali berbicara dengan kejujuran, dunia akan bernafas lagi." Ketika Raka membuka mata, langit malam telah berubah. Bintang-bintang tampak lebih terang, seolah mendengarkan percakapan mereka.
Mbah Wirya memandangnya dengan mata teduh. Kau sudah mendengar, bukan? Raka mengangguk pelan. Sabdo Palon berbicara lewat elemen-elemen dunia. Aku baru sadar, angin adalah yang paling jujur. Ia datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas. Tapi tanpa dia, tak ada kehidupan. Mbah Wirya menatap laut. Itulah sebabnya para leluhur selalu berbicara dengan lembut. Mereka tahu, setiap kata yang keluar adalah bagian dari angin. Kata yang kasar merusak keseimbangan. Kini, dunia penuh dengan suara tapi kehilangan makna. Mungkin itu sebabnya Sabdo Palon memanggilmu, untuk mengingatkan manusia agar berhenti berteriak dan mulai mendengar. Angin malam kembali berhembus, membawa aroma laut dan suara jangkrik. Di kejauhan, ombak memukul karang seperti tabuhan kendang purba. Raka menunduk, menyalakan alat perekam, dan merekam bukan untuk dokumenter, tapi untuk dirinya sendiri, untuk mengingat bahwa di tengah kebisingan dunia, selalu ada keheningan yang berbicara. Ketika mereka hendak pulang, Mbah Wirya memberi Raka sebuah benda kecil, sehelai bulu camar putih yang ringan seperti udara. Ini bukan jimat, katanya, tapi pengingat. Kalau suatu hari kau lupa mendengar, tiup bulu ini, dan angin akan datang mengingatkanmu. Raka menerima dengan hormat. Saat ia menggenggam bulu itu, hembusan angin berputar mengelilinginya. Ia merasa seolah dikelilingi oleh bisikan-bisikan halus dalam bahasa yang tak dimengerti, tapi menenangkan. Di antara hembusan itu, terdengar kembali suara Sabdo Palon, lembut namun kuat. Raka, perjalananmu hampir lengkap. Kau telah memahami tanah, air, api, dan angin. Tapi ada satu unsur terakhir yang menentukan apakah manusia akan menyatu atau tercerai. Jiwa. Bukan milik bumi, tapi milik manusia sendiri. Di sanalah keseimbangan sejati diuji. Angin berhenti seketika. Dunia menjadi hening. Raka menatap laut luas yang memantulkan cahaya bintang. Ia tahu, langkah berikutnya bukan lagi perjalanan fisik, tapi perjalanan ke dalam diri, tempat di mana Sabdo Palon tidak hanya berbicara lewat alam, melainkan lewat hati manusia yang berani mendengarkan. Malam itu, di bawah bintang-bintang dan angin yang tak pernah diam, Raka menutup matanya. Di dadanya, ia merasakan sesuatu berdenyut, bukan detak jantung, tapi napas bumi yang kini berpadu dengan napasnya sendiri. Ia tahu, kearifan yang ia cari bukan sesuatu di luar, melainkan sesuatu yang selama ini bersemayam di dalam diri manusia yang masih mau eling lan waspada. Bayangan di dalam diri. Fajar baru menyingkap cakrawala selatan ketika Raka dan Arga meninggalkan pantai Parangjati. Angin berhembus lembut di belakang mereka, seolah mengantar perpisahan. Namun di dada Raka, hembusan itu tak lagi terasa seperti udara biasa. Ia merasa setiap tarikan napasnya kini membawa sesuatu yang lebih besar, jejak dari 4 unsur yang telah ia temui, tanah yang sabar, air yang memberi, api yang menuntun, dan angin yang menyadarkan. Mereka menumpang bus ke arah barat, menuju Yogyakarta. Raka belum tahu apa yang menantinya di sana, tapi Sabdo Palon sudah memberi isyarat. Perjalanan berikutnya bukan lagi di alam luar, melainkan di dalam jiwanya sendiri. Dan ia tahu, ujian terbesar bukanlah menghadapi gunung, laut, atau api, melainkan menghadapi dirinya sendiri. Setibanya di kota, Raka merasa asing. Hiruk-pikuk jalan Malioboro, suara musik, lampu-lampu toko, semua tampak seperti gema jauh dari kehidupan yang sesungguhnya. Ia merasa terpisah, seperti sedang menonton dunia yang sama sekali tak lagi punya pusat. Arga memperhatikan perubahan sahabatnya itu. Kau kelihatan semakin aneh, Ra. Sejak dari Ijen, kau sering diam. Sekarang kau jalan tanpa arah. Kau yakin gak salah jalan? Raka tersenyum samar. Justru disinilah jalan yang sebenarnya. Kadang untuk menemukan makna, kita harus tersesat. Arga menggeleng, tapi mengikutinya. Mereka berjalan sampai ke pinggiran kota, ke sebuah kompleks candi kecil yang sepi. Di sana, di bawah pohon beringin tua, Raka duduk bersila. Ia menatap tanah, lalu menutup mata. Angin berhembus perlahan, membawa aroma dupa dan daun kering. Dalam keheningan itu,
Ia mendengar suara dari dalam dirinya sendiri. Bukan dari luar, bukan dari Sabdo Palon yang muncul dalam wujud bayangan, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, dari ruang batin yang lama tak ia sentuh. Raka. Suara itu lembut, seperti gema dari masa silam. Kau telah memahami dunia luar, tapi apakah kau sudah memahami dirimu sendiri? Ia menelan ludah. Aku mencoba. Manusia modern berlari mengejar makna, tapi takut menatap dirinya. Mereka menuntut kebenaran dari luar, tapi bersembunyi dari bayangan sendiri. Apa kau berbeda dari mereka? Raka diam. Dalam pikirannya, muncul potongan kenangan. Masa kecilnya di desa, ibunya yang menenun sambil bercerita tentang leluhur, lalu dirinya yang tumbuh dan meninggalkan semua itu demi kehidupan kota. Ia ingat bagaimana dulu ia menertawakan kepercayaan orang tua sebagai tahayul, dan bagaimana ia memuja logika sebagai satu-satunya kebenaran. Kini, setelah semua perjalanannya, ia baru sadar, logika tanpa kebijaksanaan hanyalah api tanpa kendali. Ia menyesal, tapi sekaligus berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk kembali. Suara itu kembali berbicara. Kali ini dalam bentuk Sabdo Palon yang muncul dari dalam cermin batinnya. Sosok itu berdiri di hadapannya. Wajahnya tenang, matanya seperti lautan yang tak bertepi. Bayangan dalam dirimu adalah lawan dan guru yang sama. Jika kau ingin memahami kearifan sejati, kau harus berani berdamai dengan ketidaksempurnaan. Bagaimana caranya? Tanya Raka pelan. Terimalah bahwa manusia diciptakan untuk belajar, bukan untuk sempurna. Dunia modern lupa bahwa kesalahan juga bagian dari ilmu. Mereka menyembah citra, bukan jiwa. Mereka menutupi luka dengan pencitraan. Padahal dari luka itulah cahaya bisa masuk. Raka terdiam lama. Ia merasa setiap kata itu menembus dadanya seperti angin yang jujur. Dalam pandangan batinnya, ia melihat dirinya sendiri, dua sosok Raka. Satu berpakaian modern, membawa kamera dan ponsel, satu lagi berpakaian sederhana, dengan tangan penuh tanah, seperti petani desa. Keduanya saling menatap. Siapa di antara kita yang nyata? Tanya Raka muda yang modern. Tak ada yang lebih nyata, jawab Raka petani. Yang satu mengingat, yang satu memahami. Hanya jika kita bersatu, barulah manusia menjadi utuh. Angin berembus lembut. Dua sosok itu menyatu perlahan hingga menjadi satu. Raka membuka matanya. Air mata menetes tanpa ia sadari. Dunia di sekelilingnya tampak lebih terang, bukan karena cahaya matahari, tapi karena pandangannya kini berubah. Arga yang duduk tak jauh dari situ menatapnya dengan wajah cemas. Kau pingsan tadi beberapa menit, katanya. Aku pikir kau kesurupan. Raka tersenyum lemah. Mungkin aku baru saja disembuhkan. Malamnya, di penginapan kecil dekat candi, Raka menulis catatan di laptopnya. Jiwa manusia adalah medan perang antara ingatan dan ambisi. Dunia modern mengajarkan kita untuk terus berlari, tapi leluhur mengajarkan untuk sesekali berhenti dan mendengar. Sabdo Palon bukan hanya roh masa lalu, tapi cermin kesadaran yang masih menunggu kita menatapnya. Ketika ia menutup laptop, lampu kamar bergetar perlahan tertiup angin yang datang entah dari mana. Di udara, ia mendengar suara samar Sabdo Palon. Raka, perjalananmu menuju akhir. Jiwa yang sadar harus kembali pada asalnya, menyatukan manusia dengan bumi, bukan hanya melalui pengetahuan, tapi melalui cinta. Besok, pergilah ke tempat asalmu. Di sanalah akhir sekaligus awal. Raka menatap jendela. Di luar, bulan purnama menggantung di atas langit Jawa, seperti mata tua yang mengawasi anaknya pulang. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawanya kembali ke titik mula, ke desa Pamekasan Lor, tempat semua dimulai. Namun kali ini, ia tak datang sebagai jurnalis. Ia datang sebagai murid yang siap memahami Sabdo Palon bukan sebagai legenda, tapi sebagai kesadaran yang hidup di dalam setiap manusia yang masih mengingat jati dirinya. Dan di malam yang hening itu, angin berhembus lembut, membawa bisikan leluhur. Sapa bisa nyawang jero atine dewe, iku sing wis weruh jagat sejati. Siapa yang mampu melihat ke dalam hatinya sendiri,
Dialah yang telah melihat dunia sejati. Kembalinya Sabdo Palon. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti jalan berdebu menuju desa Pamekasan Lor, tempat di mana Raka dilahirkan dan ditinggalkannya bertahun-tahun lalu demi mengejar kehidupan kota. Jalanan yang dulu terasa sempit kini tampak seperti jalur menuju masa silam. Pohon-pohon jati berdiri diam, seolah menunggu kedatangannya. Di balik perbukitan, sawah terbentang hijau dengan kabut menggantung di atasnya. Bau tanah basah dan dedaunan mengingatkan Raka pada masa kecil, saat ia berlari tanpa beban di antara pematang, mendengar ibunya bersenandung lagu Jawa kuno. Kini, setelah perjalanan panjang melalui 4 unsur dan kedalaman jiwanya sendiri, ia kembali bukan sebagai anak desa yang mencari peruntungan, melainkan sebagai seorang pencari makna, seorang yang datang membawa pertanyaan terakhir. Apakah Sabdo Palon benar-benar akan kembali, ataukah ia hanya hidup di dalam hati manusia yang mau mendengar? Ketika ia tiba di rumah tua peninggalan ibunya, suasana hening menyambutnya. Dinding papan mulai lapuk, namun aroma dupa dan kayu cendana masih sama seperti dulu. Ia membuka pintu, dan angin berhembus masuk, membawa segumpal debu serta suara halus seperti napas panjang yang menenangkan. Arga yang ikut bersamanya berdiri di depan rumah sambil menatap sekeliling. Kau yakin tempat ini yang dimaksud? Tak ada apa-apa selain rumah tua dan ladang kosong. Raka tersenyum. Justru di tempat seperti inilah, sesuatu yang besar sering bersembunyi. Malam tiba perlahan. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya ke halaman belakang tempat sebuah sumur tua berdiri. Dulu, ibunya sering mengatakan bahwa sumur itu adalah lubang waktu, tempat arwah leluhur mendengarkan doa manusia. Raka mendekati sumur itu dan menatap ke dalam. Airnya bening, tapi memantulkan bayangan bukan wajahnya, melainkan sosok berjubah putih yang berdiri tegak di dalam pantulan. Sabdo Palon, bisik Raka. Suara itu menjawab, bukan dari pantulan, melainkan dari udara di sekelilingnya. Anakku, kau telah menempuh jalan panjang. Kau mengenal bumi, air, api, angin, dan jiwamu sendiri. Kini tibalah waktunya kau memahami kembalinya aku, bukan dalam wujud, tapi dalam kesadaran. Raka menunduk, tubuhnya bergetar. Jadi, engkau tidak benar-benar akan datang kembali seperti yang diramalkan. Sabdo Palon tersenyum samar. Ramalan selalu disalahpahami manusia. Mereka menunggu kedatanganku seperti menunggu raja yang turun dari langit. Padahal aku tak pernah pergi. Aku hanya menunggu manusia kembali menemukan dirinya. Kembalinya Sabdo Palon bukanlah peristiwa, melainkan kesadaran kolektif. Saat manusia ingat bahwa kebijaksanaan tak lahir dari mesin, tapi dari hati yang mendengar. Angin bertiup pelan. Dedaunan di sekitar rumah bergoyang seperti menyanyikan mantra. Dunia modern, lanjut suara itu, telah memisahkan manusia dari asalnya. Mereka membangun kota tinggi tapi melupakan akar, menulis jutaan kata tapi kehilangan makna, memuja kecepatan tapi kehilangan arah. Aku datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Aku adalah bisikan dalam diri setiap orang yang masih eling lan waspada, sadar dan waspada pada jalan hidupnya. Raka menatap ke langit. Tapi apakah manusia masih bisa kembali setelah semua yang mereka rusak? Sabdo Palon menjawab dengan tenang. Selalu bisa. Selama masih ada yang mau mendengar. Selama masih ada satu napas yang mengucap nama bumi dengan hormat, aku akan hidup di dalamnya. Kembaliku bukan sebagai dewa, bukan pula roh penjaga, tapi sebagai getar kesadaran yang menuntun manusia menuju keseimbangan. Raka merasakan dadanya hangat, seolah cahaya dari dalam bumi naik ke tubuhnya. Ia menutup mata dan mendengar suara lain bergabung, bukan hanya Sabdo Palon, tapi suara ribuan leluhur yang bersatu dalam harmoni yang lembut, berbicara bukan dalam bahasa, tapi dalam rasa. Raka, tugasmu bukan menyebarkan legenda, tapi menyebarkan kesadaran. Ceritakan apa yang telah kau lihat. Tapi jangan paksakan orang untuk percaya, sebab kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan kata, cukup dirasakan oleh jiwa yang tenang. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Dari sumur tua itu keluar semburat cahaya biru kehijauan, menembus udara seperti aurora kecil.
Arga berteriak kaget dan mundur beberapa langkah. Namun Raka tetap diam. Matanya tertuju pada cahaya itu. Di dalamnya, ia melihat sekilas masa lalu. Kerajaan Majapahit yang megah, rakyat yang hidup damai, dan Sabdo Palon berdiri di samping Prabu Brawijaya, menatap ke masa depan yang belum datang. Majapahit bukan hanya masa lalu, suara itu berkata. Ia adalah lambang keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Dunia modern bisa membangun teknologi setinggi langit, tapi tanpa jiwa Majapahit, semuanya akan runtuh. Maka sebarkanlah pesan ini, Raka, bahwa kearifan lokal bukan warisan kuno, melainkan panduan masa depan. Cahaya perlahan meredup. Malam kembali tenang. Hanya suara jangkrik yang tersisa. Raka berlutut, menunduk dalam diam. Arga mendekat. Wajahnya masih pucat. Apa yang baru saja terjadi, Ra? Aku lihat sesuatu dalam sumur itu. Seperti bayangan orang banyak. Itu bukan bayangan, jawab Raka pelan. Itu ingatan bumi. Sabdo Palon telah kembali. Arga, bukan untuk kita lihat, tapi untuk kita rasakan. Mereka duduk lama di teras rumah. Udara malam lembut, dan langit tampak lebih jernih. Dalam keheningan itu, Raka tahu satu hal pasti. Perjalanan fisiknya telah usai, tapi perjalanan pesannya baru saja dimulai. Dunia modern, yang kehilangan arah di tengah kecepatan dan keserakahan, membutuhkan Sabdo Palon bukan sebagai mitos, melainkan sebagai nilai hidup, pengingat bahwa kemajuan sejati hanya bermakna bila berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan. Raka menatap ponselnya, lalu mengetik kalimat pertama untuk dokumenter yang akan ia buat. Kembalinya Sabdo Palon bukanlah akhir sebuah legenda, melainkan awal kesadaran manusia untuk kembali mendengarkan bumi. Ia mengirimkan naskah itu ke Arga untuk disunting, dan sebelum tidur, ia mendengar bisikan lembut dari jendela terbuka. Raka, ingatlah, dunia modern tak akan selamat oleh ilmu pengetahuan semata, tapi oleh manusia yang tahu cara mencintai tanah tempat ia berpijak. Malam itu, di bawah langit desa yang hening, Raka tersenyum. Ia tahu, Sabdo Palon benar-benar telah kembali, di dalam dirinya, di dalam cerita yang akan ia sebarkan, dan di dalam setiap hati yang mau kembali mendengar. Sabda untuk dunia modern. Matahari terbit perlahan di atas Cakrawala Timur, menyinari sawah-sawah desa Pamekasan Lor yang berkilau seperti permukaan kaca. Embun pagi menetes dari ujung daun padi, dan burung-burung kecil berloncatan di pematang. Di teras rumah tua itu, Raka duduk bersila dengan segelas teh jahe di tangannya. Ia menatap ke kejauhan, menunggu sesuatu yang tak ia pahami. Mungkin jawaban, mungkin sekadar kedamaian. Sudah 3 hari berlalu sejak malam di sumur tua, ketika Sabdo Palon menampakkan diri untuk terakhir kalinya. Namun gema suaranya masih terasa jelas di dalam dada Raka. Ia seperti meninggalkan pesan yang terus berdentang di ruang pikirannya, bahwa kembalinya Sabdo Palon bukan peristiwa mistik, melainkan kebangkitan kesadaran yang lahir dari hati manusia yang masih mau mendengarkan bumi. Pagi itu, Arga datang membawa kamera dan laptop. Raka, aku sudah edit sebagian video. Tapi jujur saja, aku bingung, katanya sambil duduk di samping Raka. Kalau ini kita unggah di YouTube, apa orang mau percaya? Ini bukan dokumenter biasa. Tak ada bukti nyata. Hanya kau yang melihat cahaya itu. Raka tersenyum tenang. Tak apa. Tujuan kita bukan membuat orang percaya, tapi membuat mereka bertanya. Arga menatapnya ragu. Kau yakin dunia modern masih mau mendengarkan hal-hal seperti ini? Semua sibuk mengejar uang, popularitas, dan algoritma. Mereka tak punya waktu untuk mitos. Mitos hanya mati jika manusia berhenti memberi makna, jawab Raka pelan. Sabdo Palon bukan dongeng. Gak, ia adalah cermin. Dan manusia modern butuh cermin lebih dari sebelumnya. Arga terdiam. Ia menatap layar laptop yang menampilkan potongan video perjalanan mereka, dari lereng Ijen, tepi pantai Parangjati, hingga malam bercahaya di sumur tua. Gambar-gambar itu terasa hidup, seolah membawa aroma tanah, suara angin, dan bisikan masa lalu. Raka mulai menulis naskah narasi pembuka. Suaranya lembut, tapi dalam.
Dunia modern telah menciptakan segalanya. Mesin, jaringan, kota, dan teknologi yang melampaui batas. Tapi di tengah semua itu, manusia kehilangan sesuatu yang lebih mendasar, kebijaksanaan untuk mendengar. Sabdo Palon, penjaga batin Nusantara, tidak datang untuk menentang kemajuan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kemajuan tanpa jiwa adalah kehancuran yang berwajah indah. Ia berhenti sejenak, memandang layar kosong. Lanjutkan begini, katanya pada Arga. Kita lupa berbicara dengan bumi. Kita mengeksploitasi, tapi tidak lagi menghormati. Kita berbicara banyak, tapi jarang mendengarkan. Kearifan lokal bukan masa lalu, ia adalah masa depan yang terlupakan. Sabdo Palon mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari keseimbangan antara ilmu dan rasa, antara logika dan nurani. Arga mengetik cepat. Matanya menyala. Jadi film ini bukan dokumenter sejarah, tapi pesan untuk zaman sekarang. Ya, jawab Raka mantap. Ini bukan tentang siapa Sabdo Palon, tapi tentang bagaimana manusia modern bisa belajar darinya. Ia adalah suara yang menuntun kita untuk tidak kehilangan diri di tengah kemajuan. Hari itu mereka bekerja tanpa henti. Raka menulis, Arga mengedit. Sore menjelang, ketika cahaya keemasan mulai meluruh di antara batang padi, mereka memutar hasil akhirnya di laptop. Di layar, muncul wajah-wajah alam Jawa, gunung, laut, sawah, api, dan angin. Lalu muncul suara Raka membacakan narasi penutupnya. Bukan sekadar kata-kata, tapi semacam doa. Sabdo Palon bukanlah arwah masa lalu. Ia adalah kesadaran yang hidup di dalam setiap manusia yang masih mau menatap bumi dengan cinta. Ia adalah napas yang menuntun kita agar tak terputus dari asal. Dunia modern boleh berubah, tapi hati manusia tetap sama. Ia membutuhkan arah. Dan arah itu selalu menuju keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Itulah ajaran yang ditinggalkan leluhur. Ajaran yang kini menunggu untuk diingat kembali. Setelah video berakhir, suasana hening. Angin sore berhembus pelan, menggoyang daun pisang di belakang rumah. Arga menatap Raka. Kau tahu, Rak, mungkin ini bukan film paling populer di dunia, tapi rasanya benar. Raka mengangguk. Kebenaran tak butuh tepuk tangan, cukup keberanian untuk diucapkan. Malam itu, mereka mengunggah video berjudul Sabdo Palon dan Kearifan untuk Dunia Modern. Tak ada promosi, tak ada strategi, hanya satu unggahan sederhana, diiringi doa dalam hati. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak mereka duga terjadi. Komentar demi komentar bermunculan dari berbagai penjuru, guru di kota kecil, petani di desa, mahasiswa, bahkan pekerja kantoran di luar negeri. Mereka menulis bukan sekadar pujian, tapi pengakuan bahwa mereka merindukan hubungan yang lebih dalam dengan tanah kelahiran, dengan alam, dengan makna hidup. Seorang penonton menulis, "Aku menangis menonton ini. Aku lupa kapan terakhir kali menatap langit tanpa tergesa." Yang lain menulis, "Sabdo Palon tidak mati. Ia hidup dalam kita yang masih mau belajar diam." Raka membaca semua komentar itu dalam diam. Di wajahnya ada senyum yang lembut tapi dalam. Ia sadar, inilah wujud kembalinya Sabdo Palon yang sejati, bukan dalam bentuk roh, tapi dalam gelombang kesadaran yang menyebar dari satu hati ke hati lain. Beberapa bulan kemudian, Raka diundang ke universitas untuk berbicara tentang dokumenternya. Di hadapan para mahasiswa, ia menutup pidatonya dengan kalimat yang menjadi inti dari seluruh perjalanannya. Teknologi menghubungkan manusia, tapi kearifan menghubungkan manusia dengan dirinya sendiri. Jika kita ingin dunia modern bertahan, maka dengarkanlah bumi. Dengarkan angin, air, api, tanah, dan suara hati kita sendiri. Di sanalah Sabdo Palon hidup, menunggu kita menjadi manusia seutuhnya. Tepuk tangan bergema. Tapi Raka tahu bukan itu yang penting. Yang penting adalah bahwa sabda telah sampai. Malamnya, ketika ia kembali ke rumah di desa, angin bertiup pelan dari jendela terbuka. Bulu camar pemberian Mbah Wirya tergantung di atas meja, bergoyang lembut seakan bernafas.
Raka menatapnya dan tersenyum. Dalam bisikan angin itu, ia mendengar kembali suara yang dulu membimbingnya dari gunung hingga laut. Raka, tugasmu telah selesai. Kini biarkan dunia mendengar suaramu seperti aku dulu mendengar bumi. Ia menutup mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dalam keheningan malam Jawa, Sabdo Palon telah kembali, bukan dalam legenda, tapi dalam kehidupan manusia yang kembali eling lan waspada.